Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bayangin pindah ke gedung kantor baru? Yang super mewah gitu, hasil karya arsitek kelas dunia. Wah, kedengerannya asyik banget ya. Asyik banget kan? Tapi, gimana kalau tugas berikutnya itu justru membagi-bagikan kantor-kantor keren itu buat sekelompok profesor ekonomi? Yang secara teori nih, harusnya super rasional. Haha, nah ini dia. Apalagi ini di University of Chicago Booth School of Business, isinya orang pintar semua. Betul. Sumber kita kali ini bab 28 dari buku Misbehaving karya Richard Taylor. Jadi misi kita nih, mau coba gali lebih dalam, gimana sih sebuah tugas alokasi yang kelihatannya sepele, ya kan? Cuma milih kantor doang, Cuma milih kantor tapi tapi bisa meredak jadi drama manusiawi yang, wah, kaya banget intriknya. Ada cemburu, ada rebutan status. justru di antara para pemikir ekonomi paling cemerlang itu. Nah, itu dia. Siap ya? Kita bongkar ceritanya. Siap banget. Dan ini penting ya. Ini bukan sekedar cerita logistik, oh siapa dapat ruang mana gitu aja. Bukan ya? Bukan. Ini tuh kayak laboratorium dunia nyata. Buat nguji persepsi kita soal keadilan, soal nilai status sosial, gimana rasa cemburu bisa muncul tiba-tiba. Dan yang paling penting mungkin, gimana proses alokasi itu sendiri bisa jadi sama pentingnya. Atau malah lebih penting, dari hasil akhirnya. Oh, jadi prosesnya itu sendiri ya? Iya, bahkan ketika hasilnya itu sesuatu yang bisa diukur jelas, kayak luas kantor dalam meter persegi. Oke, oke. Yang paling seru sih, gimana cerita ini nunjukin irasionalitas yang bisa ditebak. Bahkan dalam situasi yang taruhannya mungkin nggak gede secara finansial, tapi tinggi banget secara sosial. Status sosial tadi ya? Betul, kita bakal lihat gimana faktor-faktor yang secara logika seharusnya nggak relevan, kayak siapa tetangga kita nanti, atau ada termostat pribadi apa enggak. Termostat. Serius? Serius, itu justru jadi pusat perhatian dan iya pemicu konflik. Ini ngingetin kita banget kalau kita semua ini ya manusia biasa, bukan ikons yang murni rasional kayak di buku teks. Bener banget. Oke deh, mari kita siapkan panggungnya. Jadi bayangin nih, Booth School of Business pindah ke gedung baru yang megah banget. Keren pastinya ya. Modern, luas, arsiteknya terkenal, Rafael Viñoly. Wah, ini lompatan besar deh dari tempat lama mereka yang katanya sempit, terus agak jadul gitu. Pasti seneng banget itu profesornya. Iya dong, suasana pasti penuh antisipasi, gembira. Tapi, nah muncullah pertanyaan krusial. Siapa dapat kantor mana di surga baru ini? Nah loh, Kedengarannya simpel kan? Cuma bagi-bagi ruangan. Tapi tunggu dulu. nggak sesimpel itu kayaknya. Jelas enggak? Tanggung jawab berat buat mutusin proses dan hasil alokasi ini jatuh ke satu orang. Associate Dean John Huizinga. Wah, sendirian dia. Sendirian. Dia dapat mandat penuh buat nentuin semuanya. Bisa dibayangin kan? Ini tugas nggak gampang sama sekali. Pasti pusing itu. Harus navigasi ego, senioritas, ekspektasi dari puluhan profesor pinter yang masing-masing punya maunya sendiri, dan mungkin ya rasa berhak juga, tekanannya pasti gede banget. Dan metode yang diumumkan Huizinga ini lumayan unik ya. Intinya sih bakal ada urutan milih berdasarkan sistem peringkat. Semacam pecking order akademis gitulah. Oke, pecking order. Para profesor ini bakal dikelompokin ke beberapa kategori atau bins. Itu istilah statistik, mereka pasti akrab lah. Oh, bins. Iya. Nah, ini nih bagian pentingnya. Jumlah pasti binsnya berapa, terus siapa aja yang masuk bin mana, itu awalnya dirahasiain. Dirahasiakan. Kenapa gitu ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin niatnya baik, biar nggak ada debat soal peringkat di awal. Tapi di dalam tiap bin itu nanti urutannya diundi acak. Oh, diundi lagi. Iya. Sekarang coba deh bayangin Anda jadi profesor di situ. Anda tahu lagi dinilai, dikategoriin sama pimpinan. Tapi kriterianya nggak jelas, posisi Anda di mana juga nggak jelas. Waduh, nggak enak banget ya rasanya. Iya kan? Ini sengaja atau nggak sengaja, pokoknya bikin ambiguitas. Efek psikologisnya, wah bisa jadi malah bikin spekulasi, gosip, dan pastinya rasa cemas. Bener juga. Gimana coba rasanya tahu lagi di bin tapi nggak tahu di bin mana atau kenapa gitu kan? Itu dia, nggak jelas. Nah, persis. Ketidakpastian ini nih jalan terus selama beberapa minggu. Nambahin bumbu ketegangan pastinya. Akhirnya, datang juga email yang ditunggu-tunggu ke inbox setiap profesor. Isinya apa tuh peringkatnya? Bukan, isinya cuma jadwal waktu spesifik kapan mereka bisa datang buat milih kantor.
Misalnya nih, Anda dapat slot jam 10.15 sampai 10.30 pagi hari Rabu gitu. Oh, cuma jamnya doang? Ya, penting dicatat nih, email ini nggak ada daftar urutan lengkapnya. Anda cuma tahu giliran Anda kapan, nggak tahu siapa sebelum atau sesudah Anda persisnya. Makin nggak jelas dong ya? Betul. Tapi, disinilah kejeniusan kolektif atau mungkin keisengan ya mulai beraksi. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah email dikirim. Setengah jam doang? Cepet banget. Cepet banget, Profesor Anil Kashyap yang terkenal super proaktif, mungkin energinya kebanyakan, dia gerak cepet banget. Ngapain dia? Dia hubungin kolega-koleganya, kumpulin semua data jadwal waktu pemilihan itu, disusun sama dia, terus jreng, disebarin daftar urutan pemilihan lengkap ke seluruh fakultas lewat email. Wah, gila sih. Ini baru namanya inisiatif ya? Atau cari perkara? Bisa jadi, bayangin cepatnya kerja dia. Dunia akademis ternyata bisa secepat ini ya kalau udah menyangkut status kayaknya. Status emang sensitif. Dari daftar yang disusun Kashyap itu, baru deh kelihatan struktur kasar sistem bin-nya. Kayaknya ada 3 bins utama buat profesor penuh. 3 ya? Bin A yang paling elit, isinya sekitar selusin nama. Campuran bintang riset sama profesor paling senior. Yang menarik ada wakil dari tiap kelompok riset utama, meskipun katanya sih Group Finance agak dominan di sini. Oke, siapa aja tuh di bin A? Nah, di puncaknya, nomor 1 itu Doug Diamond, tokoh besar di finance. Terus ada Clyde, ini nama samaran ya di buku, dia dapat nomor 2. Dan yang lumayan mengejutkan, Eugene Fama. Fama, pemenang Nobel. Betul, legenda hidup. Dia cuma dapat nomor 3. Wah, Fama aja nomor 3 ya? Berarti persaingannya ketat banget di atas. Ketat banget. Nah, setelah bin A, baru ada bin B, terus bin C buat sisanya. Nah, pengungkapan urutan ini nih, ini dia titik nyala drama yang sesungguhnya. Kita fokus ke reaksi paling keras ya, datang dari profesor yang kita sebut aja Archie. Ini nama samaran juga. Oke, si Archie ini kenapa? Archie ini dapatnya di bin B. Masalahnya, dia tuh ngerasa yakin banget, berdasarkan senioritas dan prestasinya, dia harusnya di bin E dong, bareng para dewa. Wah, pede banget dia ya. Pede atau mungkin memang merasa pantas ya. Terus udah gitu hasil undian acak di dalam bin B bikin dia dapat urutan yang lumayan belakang. Makin kecil lah peluangnya dapat kantor idaman. Double sial dong dia. Banget. Dan yang bikin makin panas buat Archie, ternyata rekannya dari kelompok riset yang sama, si Clyde tadi. Yang nomor 2 itu? Iya, si Clyde ini nggak cuma masuk bin A, tapi untung banget dapat pilihan nomor 2 dari semua profesor. Waduh, kebayang sih gimana rasanya si Archie. Pasti nyesek banget kan? Dia langsung meledak marah, ngotot kalau prosesnya ini pasti curang, ada konspirasi lah lawan dia. Sampai segitunya ya? Iya. Padahal bukti objektif kayak posisi Fama di nomor 3 yang jelas lebih senior dan terkenal dari Archie, itu harusnya nunjukin kalau sistem peringkatnya ya mungkin nyakitin buat sebagian orang, tapi nggak otomatis curang juga. Bener juga sih. Fama aja nomor 3. Reaksi Archie ini menarik banget dari kacamata perilaku. Ini bukan sekedar kecewa biasa loh. Ini nunjukin betapa kuatnya status itu jadi kayak mata uang tak terlihat di lingkungan akademik. Iya, status itu penting banget ya. Banget. Persepsi kehilangan status, meskipun mungkin subjektif atau cuma dibandingin sama orang lain, kayak si Clyde, itu bisa micu respons emosional yang dahsyat banget, sampai-sampai ngabaikan bukti objektif. Jadi emosi mengalahkan logika ya? Bisa dibilang gitu, teori ekonomi rasional murni seringkali susah jelasin intensitas reaksi kayak gini. Buat Archie, ditempatin di bin B itu bukan cuma soal alokasi ruang fisik, rasanya kayak penilaian publik atas nilai dan prestise dia. Kayak dipermalukan gitu ya, di depan kolega? Persis. Ini contoh nyata gimana bias konfirmasi dia jadi cari-cari bukti yang dukung kecurigaannya dan keengganan merugi. Dalam hal ini rugi status ya, bisa jalan barengan. Wah, kompleks banget ya psikologinya. Oke, jadi statusnya kayak terdevaluasi gitu. Tapi ceritanya belum selesai kan? Belum dong. Ingat Anil Kashyap tadi, yang ngumpulin data urutan itu. Oh iya, si super proaktif. Dia nggak berhenti berinovasi nih. Setelah urutan ketahuan, dia bikin inisiatif lagi. Draft tiruan atau mock draft lewat email. Mock draft. Kayak di olahraga gitu. Buat apa? Mirip-mirip. Tujuannya cerdas sih. Sekaligus nunjukin betapa pentingnya aspek sosial dalam milih kantor ini. Gimana tuh maksudnya?
Jadi draft tiruan ini biar para profesor bisa lihat pola pemilihan yang mungkin terjadi. Kan mereka tahu siapa milih sebelum mereka, terus kira-kira kantor mana yang bakal diambil. Nah, mereka bisa mulai nebak-nebak lingkungan atau neighborhood di sekitar kantor inceran mereka. Oh, jadi bisa lihat siapa calon tetangganya gitu ya. Angin ketidakpastian. Dan ya, jelas perbandingan sosial lagi. Pantesan, proses draft tiruannya sendiri jadi tontonan juga dong ya? Jadi tontonan banget. Kasyap bikin spreadsheet diedarin via email. Mulai dari pilihan nomor 1, si Doc Diamond. Terus lanjut, tiap profesor diminta nyatain pilihan kantor hipotetis mereka. Seru tuh pasti email-emailannya. Seru, tapi mungkin bikin stres juga. Ada yang responnya cepet, ada yang lama, bikin frustrasi kolektif. Kebayangkan email beredar, "Woi, Profesor X mana nih? Kita nungguin pilihannya nih." Haha, iya kebayang. Semua orang jadi fokus banget ke simulasi ini kayak udah acara pemilihan beneran aja. Dan seiring draft tiruan jalan, profesor mulai nuntut info lebih detail lagi pasti ya? Nah, itu dia. Denah lantai doang nggak cukup. Mereka mau tahu ukuran pasti tiap kantor, satuannya square feet. Detail banget. Dan ini yang menarik. Mereka juga pengen banget tahu apakah kantor itu ada termostat pribadi buat ngatur suhu. Hah? Termostat pribadi? Sepenting itu kah? Ternyata penting buat mereka. Padahal cuma sekitar sepertiga kantor baru yang punya fasilitas ini. Permintaannya kuat banget sampai muncul usulan setengah bercanda. Usulan apa? Pasang termostat palsu aja, dummy thermostats gitu, di kantor yang nggak punya. Ya ampun, sampai segitunya ya? Tapi itu lucu sekaligus aneh ya? Lucu tapi ngungkap banyak hal. Ini jadi pertanyaan filosofis kan, apa termostat asli beneran efektif ngontrol suhu di gedung modern yang HVAC-nya terpusat? Atau jangan-jangan nilai utamanya cuma di ilusi kontrol yang dikasih ke penghuni kantor? Wah, benar juga ya. Ilusi kontrol. Obsesi sama detail kayak ukuran presisi, ada termostat apa enggak, terus partisipasi antusias di draft tiruan yang sampai diulang beberapa kali itu nunjukin beberapa hal penting. Apa aja tuh? Pertama, ini manifestasi usaha manusia buat ngurangin ketidakpastian dan dapat rasa kontrol di situasi yang ambigu dan penting secara sosial. Kedua, nunjukin gimana kita berusaha maksimalin nilai yang dirasain, perceived value, yang seringkali lebih dari sekedar atribut fisik utama. Ukuran penting, tapi fitur tambahan juga penting ya? Betul. Ketiga, dan ini mungkin yang paling dominan, perbandingan sosial lagi. Kantor gue ada termostat nggak? Si A punya nggak? Kantor si B lebih gede berapa kaki persegi? Selalu banding-bandingin ya? Detail termostat itu contoh sempurna dari apa yang Saylor sebut SIFs, supposedly irrelevant factors. Faktor yang seharusnya nggak relevan. SIFs. Oke. Secara objektif, mungkin dampaknya kecil. Tapi secara psikologis, bisa kerasa signifikan banget. Jadi simbol status, kenyamanan, atau kontrol pribadi. Benar-benar nunjukin gimana kita menilai sesuatu ya. Nggak cuma dari fungsi intinya aja. Oke, akhirnya, setelah semua persiapan dan simulasi itu, tibalah hari H pemilihan kantor yang sesungguhnya. Wah, tegang pasti suasananya. Pasti. Profesor Luigi Zingales, yang terkenal teliti dan mungkin agak skeptis gitu orangnya, dapat giliran milih. Dia lihat denah, lihat daftar ukuran kantor yang disediain. Tapi kok ada yang aneh menurut dia soal ukuran kantor incarannya. Feelingnya nggak enak gitu ya. Kayaknya gitu. Dia langsung nanyain angka luas kantor itu ke perwakilan arsitek yang ada di lokasi. Awalnya sih mungkin dianggap rewel atau gimana ya. Pertanyaannya sempat diabaikan. Dicuekin. Agak gitu. Tapi Zingales nggak nyerah. Dia ngotot minta ukurannya dicek ulang pakai denah asli dari arsitek Rafael Vignoli. Gigih juga ya dia. Dan coba tebak. Ternyata intuisi atau ketelitian Zingales benar. Setelah diukur ulang dengan cermat, ketahuan kalau kantor incarannya itu ukurannya 20 kaki persegi lebih kecil dari yang tertulis di daftar resmi. Wah, 20 kaki persegi itu lumayan loh bedanya. Bukan salah ketik biasa itu. Lumayan banget kan? Nah, disinilah momen krusial berikutnya. Apa yang dilakuin Luigi Zingales setelah tahu info penting ini, yang orang lain belum tahu? Wah, gimana tuh? Dengan cepat dan sigap, dia langsung ganti pilihannya ke kantor lain, yang ukurannya sesuai daftar atau mungkin lebih gede atau lebih bagus lokasinya, sebelum dia ngasih tahu soal penemuan kesalahan ukuran ini ke panitia atau profesor lain. Wow, dia manfaatin infonya duluan dong. Begitulah kelihatannya. Cerdik manfaatin informasi asimetris, atau agak egois ya, bisa jadi debat nih.
Kalau dari sudut pandang ekonomi klasik sih, tindakan Zinggalas itu bisa dibilang contoh sempurna rational self-interest, kepentingan diri yang rasional. Oh, malah rasional ya jatuhnya. Dia nemu info baru yang berharga, yaitu kesalahan pengukuran. Dia langsung pakai buat maksimalin untungnya sendiri, dapat kantor yang lebih baik, sebelum infonya nyebar dan keunggulannya hilang. Ini namanya pemanfaatan informasi asimetris. Oke, masuk akal sih kalau dari kacamata itu. Tapi, apa konsekuensi dari tindakan rasional ini di konteks sosial yang udah tegang begini? Nah, itu dia. Pasti ada dampaknya kan? Dampaknya, kekacauan total. Begitu kabar soal penemuan Zinggalas dan fakta bahwa ada kesalahan di daftar ukuran kantor itu nyebar. Dan pasti nyebarnya cepat banget ya di lingkungan akademis. Secepat kilat, terjadilah kepanikan. Profesor-profesor yang udah milih sebelumnya ngerasa jangan-jangan mereka juga ditipu. Wah, benar juga. Mereka langsung pada balik lagi ke ruang pemilihan, nuntut kantor pilihan mereka diukur ulang juga saat itu juga. Suasana yang tadinya tertib langsung jadi riuh rendah. Kacau banget pasti ya. Dan bener aja, setelah diperiksa lebih lanjut, ditemuin lebih banyak lagi ketidaksesuaian antara daftar ukuran sama ukuran asli di lapangan. Proses pemilihan jadi nggak kredibel sama sekali. Ya ampun. Terus gimana akhirnya? Akhirnya, John Huizinga, yang sialnya pas itu lagi nggak di lokasi, mungkin lagi konferensi atau apa, nggak punya pilihan lain, dia ambil keputusan drastis. Tunda seluruh proses pemilihan kantor, sampai semua kantor bisa diukur ulang akurat dan diverifikasi. Ditunda total, gara-gara salah ukur. Iya, ini jelas bukan lagi gambaran proses optimalisasi rasional yang tenang kayak di model ekonomi. Ini efek domino klasik. Satu percikan penemuan kesalahan ukuran oleh Zingales nyulut api ketidakpercayaan yang lebih gede ke seluruh proses dan data. Kepercayaan jadi hilang ya. Betul, persepsi ketidakadilan, ngerasa dibohongin soal ukuran, itu micu ketidakpercayaan, yang akhirnya bikin panik kolektif dan runtuhnya seluruh sistem alokasi yang udah direncanain susah payah. Rapuh banget ya sebuah sistem kalau kepercayaan udah terkikis. Luar biasa kacaunya ya. Dari niat baik pindah ke gedung baru, malah jadi begini. Jadi, kalau kita tarik pelajaran nih, gimana sih sebenarnya kekacauan epik ini bisa dihindarin? Atau paling nggak dikurangin lah dampaknya? Kalau lihat ke belakang ya, Iya, apa yang bisa dilakuin beda gitu? Pertama, mungkin soal transparansi sistem BIN tadi ya. Seandainya Huizinga lebih terbuka dari awal soal kriteria pengelompokan, jumlah BIN, mungkin reaksinya nggak akan sekeras itu ya. iya, mungkin tetap ada yang nggak puas. Tapi setidaknya bisa ngurangin ruang buat spekulasi liar dan tuduhan curang kayak si Archie itu. Ketidakjelasan itu seringkali jadi lahan subur buat persepsi negatif kan? Setuju banget. Transparansi prosedural itu seringkali sama pentingnya dengan keadilan hasil akhir. Kalau orang ngerasa prosesnya adil dan terbuka, mereka cenderung lebih bisa nerima hasil yang mungkin nggak sesuai harapan. Jadi, nyembunyiin mekanisme peringkat meskipun niatnya baik, mungkin malah jadi blunder ya di sini. Bisa jadi blunder strategis. Terus yang kedua, ini pelajaran menarik soal choice architecture. Arsitektur pilihan. Konsepnya Thaler sendiri kan ini. Iya, betul. Si arsitek Rafael Vignoli kemungkinan besar kan ngerancang gedung tanpa tahu detail gimana proses alokasi kantornya nanti ya. Akibatnya, mungkin nggak sengaja ya, dia nyiptain beberapa kantor, terutama yang di sudut atau yang paling gede, yang secara objektif tuh jauh lebih bagus dari yang lain. Jadi ada kasta kantor gitu ya jadinya. Kayak gitu. Kantor pilihan nomor 1 yang didapat Duck Diamond itu digambarin sebagai terlalu bagus. Nah, disinilah arsitektur pilihan itu berperan. Desain fisik gedungnya sendiri dengan variasi kualitas kantor yang signifikan itu secara nggak langsung ngebentuk pilihan dan memperuncing persaingan. Oh, jadi desainnya ikut andil bikin drama. Bisa dibilang gitu. Mungkin nih kalau desain kantornya dibikin sedikit lebih seragam ukurannya, fitur-fitur idamannya, atau paling nggak gradasi kualitasnya nggak terlalu curam, mungkin intensitas cemburu dan rebutan statusnya bisa sedikit diredam. Jadi arsitek tanpa sadar ikut mendesain sebagian dari drama sosial yang terjadi. Menarik banget. Oh iya, ngomong-ngomong, Thaler sendiri gimana? Nah, sebagai catatan kaki yang menarik, Thaler sendiri cerita kalau dia lumayan beruntung dapat pilihan nomor 7 dalam undian di BIN A. Wah, lumayan bagus ya nomor 7. Oke, jadi bukan cuma proses alokasinya, tapi desain fisiknya juga ngaruh ya. Kompleks banget ternyata. Nah, sekarang coba kita bawa ini lebih dekat ke Anda nih, pendengar kami. Pernah nggak sih Anda ngamatin atau malah terlibat langsung dalam proses alokasi sumber daya di lingkungan Anda sendiri? Bisa macam-macam ya. Bisa pembagian bonus tahunan di kantor, penugasan proyek yang menarik,
milih anggota tim, atau bahkan hal sepele kayak bagi-bagi meja kerja atau ruang di kantor baru. Coba deh direfleksiin Sintilnak. Seberapa besar sih pengaruh cara atau proses alokasi itu dilakuin? Dan persepsi Anda soal adil nggaknya proses itu terhadap kepuasan Anda secara keseluruhan? Apakah itu sama pentingnya atau malah lebih penting dari hasil akhir yang Anda dapat? Kasus alokasi kantor di Boot School ini kan studi kasus mikro yang gampang banget ya. Bahkan orang-orang yang dilatih mikir paling analitis dan rasional pun ternyata, sangat peka sama isu status, gampang banget ngerasa iri hati, dan sangat-sangat peduli sama keadilan prosedural. Rasa bahwa prosesnya harus adil gitu ya? Betul. Ini pengingat kuat kalau kita semua intinya ya, makhluk sosial dan emosional. Kita bukan ikons dingin yang cuma maksimalin utilitas materi kayak di model ekonomi tradisional. Kita manusia ya, bukan robot. Kita manusia, dengan segala bias, emosi, dan kebutuhan psikologis kita akan penghargaan, status, dan rasa diperlakukan adil. Bener-bener cerita yang buka mata banget ya. Gimana tugas administratif yang relatif simpel bagi-bagi kantor bisa berubah jadi saga epik soal sifat dasar manusia. Penuh intrik. Penuh intrik, cemburu, manuver rebutan status, terus kekacauan yang dipicu satu hal kecil, rasa diperlakukan nggak adil. Dan ini terjadi di antara para ekonom terkemuka dunia loh. Itu dia, bukan di antara sembarang orang. Bikin kita mikir ya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin lebih lanjut. Bab ini kan secara dramatis nunjukin betapa dalamnya pengaruh perbandingan sosial. Gue lebih baik apa lebih buruk dari si dia. Dan persepsi keadilan prosedural, caranya adil nggak sih? Buat kesejahteraan dan perilaku kita. Iya, dalam banget pengaruhnya. Kalau para pemikir sekelas profesor ekonomi di Chicago aja bisa begitu terombang-ambing emosinya cuma gara-gara urusan bagi-bagi ruang kerja fisik, apa ya implikasinya buat cara kita ngerancang sistem, aturan, dan proses alokasi dalam skala yang lebih luas? Pertanyaan bagus tuh. Coba pikirin deh soal tempat kerja Anda, komunitas Anda, organisasi tempat Anda aktif, atau bahkan dinamika di keluarga Anda. Dinamika perebutan kantor, dalam arti rebutan sumber daya, pengakuan, status, atau perlakuan adil, yang kayak gimana sih yang mungkin lagi terjadi secara halus atau malah terang-terangan tanpa kita sadari sepenuhnya di sekitar Anda sekarang. Dan gimana pemahaman soal bias dan kepekaan manusia ini bisa bantu kita bikin proses yang lebih baik dan lebih adil ke depannya? Nah, itu dia pertanyaan buat dibawa pulang dan direnungkan.